semua dan shalom. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fajar Nadia dengan NIM 2025-52028. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi dan Prodi Bioteknologi. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis pengkajian Pancasila dalam profesi yang akan saya ambil. Nah, teman-teman, profesi yang akan saya ambil adalah ahli teknologi laboratorium medis atau yang biasa disebut dengan ATLM. Tapi, apa sih profesi ATLM ini? Jadi teman-teman, profesi ATLM adalah tenaga kesehatan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel biologis seperti darah, urin, feses, jaringan, dan lainnya. Teman tahu tidak, profesi ini bertujuan untuk melakukan pengujian laboratorium untuk membantu mendiagnosa suatu penyakit. Nah teman-teman, alasan saya memilih profesi ini adalah yang pertama, sebagai sarjana biotek nantinya, saya melihat bahwa profesi ini sangat berkaitan erat dengan bidang saya saat ini, yaitu bioteknologi. Selain itu, saya juga melihat bahwa profesi ini memiliki prospek kerja yang luas dan berkembang seiring kemajuan teknologi. Teman-teman tahu tidak bahwa profesi ATLM ini secara resmi memiliki kode profesi sendiri atau yang disebut dengan Patelki pada tanggal 26 April tahun 1986. Nah, dari sejak profesi ini lahir sampai sekarang, profesi ini tidak pernah sekalipun bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, teman-teman, profesi ATLM sendiri memiliki penting melalui dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara melalui pelayanan kesehatan yang beretika, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Contohnya, menyadari bahwa seluruh hasil pemeriksaan laboratorium berdampak pada kehidupan pasien yang merupakan pengamalan sila pertama dari Pancasila. Selanjutnya, memperlakukan semua pasien dengan cara yang merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa profesi ini jelas menggunakan ideologi Pancasila? Kenapa? Karena yang pertama, profesi ini tunduk pada regulasi negara, bukan pada kebebasan individu seperti pada ideologi liberalisme. Dan kedua, profesi ini mengutamakan kemanusiaan dan keselamatan pasien, tidak seperti ideologi kapitalisme. Dan yang ketiga, profesi ini jelas menggunakan musyawarah untuk mengambil keputusan, tidak seperti ideologi fundamentalisme radikal. Nah, selanjutnya, sebagai sistem filsafat, Pancasila menjadi dasar berpikir, asas moral, dan orientasi nilai dalam seluruh kegiatan profesi ATLM. Pancasila juga membentuk cara pandang ATLM terhadap hakikat manusia, ilmu, teknologi, bahkan tanggung jawab profesional. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya sebagai sistem filsafat, Pancasila membimbing profesi ATLM melalui yang pertama, filsafat ontologi, di mana profesi ini menghargai martabat manusia dan moralitas. Yang kedua adalah filsafat epistemologi, di mana profesi ini menggunakan pengetahuan lewat kerjasama dan musyawarah ilmiah. Dan yang ketiga adalah filsafat aksiologi, di mana profesi ini menggunakan ilmu sebagai keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan pasien. Teman-teman, dengan demikian, Pancasila sebagai kerangka berpikir filosofis memandu profesi ATLM melalui sikap, tindakan, dan pengetahuan seorang profesional ATLM. Pancasila sebagai sistem etika berperan penting dalam membimbing ATLM untuk menjalankan profesinya secara profesional dan bermartabat. Nilai Pancasila menuntun ATLM untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, menghormati hak dan martabat pasien, serta mampu bekerja sama dengan rekan sejawat. Selain itu, Pancasila mendorong pengambilan keputusan yang bijaksana dan pelayanan laboratorium yang adil, merata, dan berkualitas. Nah, teman-teman, dengan demikian, Pancasila sebagai pedoman moral dan etika yang memastikan bahwa setiap tindakan ATLM sesuai dengan standar profesional yang menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Selanjutnya, profesi ATLM menggunakan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dengan memastikan bahwa setiap kemajuan teknologi dan ilmu laboratorium bermoral seperti pada pengamalan sila pertama, berorientasi pada kemanusiaan seperti pada pengamalan sila kedua,
memperkuat kolaborasi seperti para pengawalan sila ketiga, dikembangkan melalui musyawarah ilmiah seperti pada pengembangan sila keempat, dan yang terakhir adalah menciptakan layanan yang adil dan bermutu bagi seluruh rakyat seperti pada sila kelima. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam era globalisasi, profesi ATLM menghadapi perkembangan ilmu, teknologi, dan standar internasional. Dalam proses ini, Pancasila tetap menjadi dasar nilai agar kemajuan global meningkatkan jati diri, etika, dan tanggung jawab kemanusiaan. Pancasila menjadi landasan etika bagi profesi ATLM, mendorong kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan keadilan dalam layanan laboratorium. Nilai ini memungkinkan teknologi laboratorium Indonesia memenuhi standar internasional, berkolaborasi global secara etis, dan tetap menjaga identitas serta prinsip keadilan sosial.